Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang budaya kerja. Untuk pemateri pertama yaitu Dwiki Maulana At-Tabibahta. Untuk pemateri kedua Isma Zaratul Abidah. Untuk pemateri ketiga Devi Ardani. Dan untuk pemateri keempat yaitu saya sendiri sekaligus sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwiki Maulana sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan poin A, yaitu definisi budaya kerja secara umum dan Islam. Yang pertama, budaya kerja secara umum. Budaya atau kebudayaan asalnya dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya dan juga bentuk jamak dari budi yang artinya peristiwa yang bersangkutan dengan budi dan akal manusia. Budaya kerja adalah Menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, konsep kebudayaan adalah seluruh hasil karya, selera, dan kreativitas masyarakat. Dalam pandangan masyarakat umum, kebudayaan dapat dilihat sebagai suatu kegiatan bersama yang dipandang dari satu, adat dan tradisi, yang kedua, seni pertunjukan, dan yang ketiga, kerajinan tangan. Kebudayaan adalah akar dari segala sesuatu dalam kehidupan, baik cara hidup maupun ideologi dan kepercayaan, serta sistem nilai dan peraturan yang digunakan dalam kehidupan dan disepakati oleh individu, kelompok, dan masyarakat. Sedangkan kerja adalah semua pekerjaan yang dilaksanakan karena adanya keinginan untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu menimbulkan rasa tanggung jawab yang kuat untuk memanifestasikan atau menciptakan suatu pekerjaan yang berkualitas dan melakukannya dengan sengaja dan terencana. Budaya kerja adalah kebiasaan yang dijalankan berulang kali oleh karyawan dalam organisasi yang pelanggarannya tidak dikenakan sanksi berat, tetapi pelaku organisasi secara moral menerima bahwa kebiasaan itu menjadi kebiasaan yang harus diikuti dalam konteks pekerjaan untuk mencapai tujuan. Jadi, budaya kerja adalah suatu kebiasaan atau perilaku yang diulang-ulang dalam setiap rutinitas. Dan jika dilanggar, tidak dikenakan sanksi yang berat. Tetapi kebiasaan di sini adalah kebiasaan yang positif. Yang kedua, budaya kerja secara Islam. Bagi seorang muslim, makna kerja adalah upaya serius untuk mengaktualisasikan atau mengungkapkan maknanya sebagai hamba Tuhan yang harus menempatkan dirinya sebagai bagian dari manusia yang terbaik, mengerahkan seluruh keberadaan, pikiran, dan jiwanya. Adalah budaya kerja yang dilandasi nilai-nilai tauhid yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sumber inspirasi ide bagi budaya kerja merupakan Al-Quran dan Sunnah, yaitu akhlak. Dengan demikian, budaya kerja yang bertauhid adalah budaya kerja yang baik dan positif, yang semuanya dinilai oleh Tuhan dan disetujui oleh yang melakukannya. Artinya, mampu melakukan pekerjaan dengan baik, menyeluruh, produktif, dan efisien, dengan maksud memperoleh ridha Allah. Yang artinya tidak ada nilai yang mengurangi produktivitas ketika pekerjaan dilakukan untuk mendapatkan kehendak dan keridhaan Tuhan. Inilah tujuan dari budaya kerja tauhid. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isma Zaratul Abidah. Di sini saya akan menjelaskan poin B, yaitu prinsip-prinsip budaya kerja secara umum dan secara Islam. Yang pertama, prinsip budaya kerja secara umum. Prinsip-prinsip budaya kerja memiliki hal yang menjadi dasar pedoman yang wajib dilakukan dalam suatu rancangan pekerjaan. Prinsip budaya kerja sesungguhnya terbentuk dari suatu proses yang menciptakan nilai dalam suatu unit sumber daya manusia yang berupa sikap dan pengetahuan.
Berikut adalah prinsip-prinsip budaya kerja. Yang pertama, etos kerja. Etos kerja bermakna tabiat atau semangat murni yang sangat mendasar dalam suatu budaya. Berbagai perubahan sikap yang menonjolkan sifat kepercayaan, kebiasaan, dan perilaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Etos bermakna banyaknya kumpulan budaya yang menjadi semangat penggerak, sehingga manusia siap jika dihadapkan dengan kerja keras. Etos kerja biasanya diukur berdasarkan tinggi, rendah, kuat, atau keras dan lemah, tidak berhubungan dengan baik buruknya atau benar salahnya. Yang kedua, workaholicism, yang bermakna sebagai suatu bagian dari prinsip budaya kerja. Hal tersebut dikarenakan menunjukkan salah satu sistem kerja dan taraf kecakapan tingkah manusia sehingga menyebabkan kecanduan dalam bekerja yang mengarah kepada ke arah negatif karena rela mengorbankan dirinya hanya untuk terus-menerus dengan bekerja. Baik secara individu, pekerjaan dinas, kelompok, bebas, atau kompetitif. Workaholism bisa berdampak positif dan negatif, baik oleh pelaku pekerja atau hasil pekerjaannya. Yang ketiga, etika kerja yang bermakna budi pekerti yang berkaitan dengan kalbu atau hati nurani manusia. Ketika berada pada beberapa pilihan, memilih dengan bebas tanpa dibatasi, membuat keputusan sesuai dengan keinginan batin, dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Yang keempat, anggapan dasar. Merupakan pendapat umum yang tentang kerja berupa kesimpulan dalam bentuk proses atau cara kerja yang bisa diartikan sebagai hukuman, ganti rugi, tanggungan, kewajiban, dan hak. Sumbernya itu pendapatan, kesenangan, status, prestisi atau martabat, harga diri, totalitas dalam kemampuan diri, pengabdian, ibadah, serta suci. Kemudian, yang kedua yaitu prinsip budaya kerja secara Islam. Berdasarkan prinsip, budaya kerja dalam sebuah kesatuan atau susunan itu mempunyai dua pendapat. Yang pertama, orientasi individu, dan yang kedua, orientasi kelompok pada tabiat luhur. Baik. Yang pertama, orientasi individu. Etika bisnis dalam syariat Islam harus memiliki persyaratan yang sangat mendasar, yaitu berdasarkan akhlak dan perilaku dari setiap individu. Akhlakul karimah merupakan perwujudan tingkah laku atau sikap seseorang berdasarkan niat baik secara lahir maupun batin dalam pelaksanaan. Ada yang mulia dan ada yang tercela. Adapun dua klasifikasi akhlak, yakni yang bersifat batin dan lahir. Akhlak lahir yang dihasilkan oleh batin. Yang pertama, akhlak mulia atau mahmudah, yaitu budi pekerti menjadi sebuah naluri batin yang kemudian terwujud dalam sikap sosialisasi sehari-hari, sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua itu akhlak tercela, atau mazmumah, merupakan kebalikan dari akhlak mulia, yaitu sikap yang bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Adapun sendi-sendi akhlak mulia, yaitu yang pertama, kekuatan ilmu pengetahuan yang termanifestasikan hikmah, yaitu kebijaksanaan yang berarti kondisi jiwa yang dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, kekuatan amarah atau emosi yang termanifestasikan berani, yaitu kondisi yang mampu menekan kekuatan amarah sehingga tunduk pada akal, yaitu kondisi syahwat yang terlatih atau terkontrol sehingga mudah dikendalikan oleh akal. Yang ketiga, kekuatan seimbang termanifestasikan adalah adil, yaitu kondisi kekuatan jiwa yang bisa meredam amarah dan kehendak berdasarkan apa yang dikehendaki oleh hikmah atau kebaikan dan kebijaksanaan. Dari kumpulan sendi akhlak mulia tersebut dapat melahirkan akhlak yang baik seperti jujur, suka memberi atau menolong, tawadhu, tabah, tinggi cita-cita, pemaaf, kasih sayang, dan lain-lain sebagainya.
Kemudian sendi-sendi akhlak tercela. Ada 4 sendi akhlak tercela. Yang pertama, perbuatan keji, berbohong, bodoh merupakan kondisi jiwa yang tidak pandai atau akan tetapi tidak bisa membedakan mana yang benar di antara salah satunya karena kebodohannya. Yang kedua, memiliki keberanian yang cenderung ceroboh, penakut dan merasa tidak berdaya. Merupakan kekuatan emosi yang tidak bisa dikendalikan atau tidak pernah dilatih sekalipun sesuai dengan kehendak akalnya. Yang ketiga, tamak dan tidak bisa menyesuaikan diri dengan keadaan zaman. Merupakan kondisi hawa nafsu yang tidak bisa dikontrol oleh akal maupun syariat agama sehingga bisa berlebihan atau tidak berfungsi sama sekali. Dan yang keempat, yaitu aniaya, merupakan kondisi hawa nafsu dan amarah yang tidak terbimbing dengan baik sehingga belum memperoleh hikmah. Dari keempat sendi akhlak tercela tersebut dapat menjadikan perilaku menjadi tercela yang kemudian akan dikendalikan oleh hawa nafsu seperti sombong, iri, riak, suka mencaci maki dan lain-lain sebagainya yang merupakan sifat tercela. Kemudian saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu orientasi kelompok pada tabiat luhur. Dalam penerapan praktik dan budaya etos kerja, hal yang harus diupayakan sebagai suatu pengetahuan agar dikenal, dipahami dan dilakukan oleh organisasi secara bertahap, yaitu kerjasama antara tim. Supaya organisasi berjalan dengan baik, secara efisien, efektif, dan ekonomis. Yang pertama, rukun. Tidak saling berprasangka buruk atau suudzon. Merupakan sifat seseorang yang berprasangka buruk kepada orang lain, suatu peristiwa, suatu masalah, atau suatu keadaan, sehingga hal tersebut bisa mempengaruhi kerukunan seseorang. Yang kedua, bersatu padu dalam bekerja sesuai dengan kapasitas setiap orang yang kemudian dijadikan keputusan bersama. Tidak saling bersengketa terhadap pendapat masing-masing pekerja dan rajin dan giat. Yang ketiga, bersikap jujur, adil dalam menjunjung kebenaran, dan tidak berbohong sesuai dengan perintah Allah, supaya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bermanfaat bagi orang lain. Yang keempat, amanah, yaitu bentuk sikap seseorang yang mampu memelihara kepercayaannya menjadi salah satu indikator keimanan seseorang dan dapat dipercaya serta berkata apa adanya, tanpa ada yang berlebihan atau dikurangi. Dan yang terakhir yaitu mujhid muzhid, merupakan bekerja dengan berusaha secara maksimal dalam mengarahkan kemampuan baik pikiran, tenaga maupun usaha yang terlibat di dalam serta menghitung pemasukan dan pengeluaran secara efektif. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur budaya kerja secara umum dan dalam Islam. Yang pertama, ada unsur budaya kerja secara umum. Adapun menurut Draha, budaya kerja dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada sikap terhadap pekerjaan, yaitu menyukai akan pekerjaan dibandingkan dengan kegiatan orang lain. Contohnya seperti bersantai atau sekedar mendapat kepuasan dari kesibukan pekerjaan sendiri. Yang kedua ada perilaku dalam bekerja, seperti rajin, berdedikasi, bertanggung jawab, berhati-hati, teliti, dan cermat. Kemampuan yang kuat untuk meninjau tugas dan kewajibannya, dan suka membantu karyawan lain atau sebaliknya. Lalu menurut Asagaf, unsur-unsur yang ada dalam budaya kerja itu dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada asumsi dasar. Budaya kerja memegang asumsi dasar, berfungsi sebagai pedoman untuk anggota dan kelompok dalam organisasi untuk berkelompok bersama. Yang kedua ada keyakinan yang dianut. Keyakinan yang dipegang dan dikelola oleh anggota organisasi. Keyakinan ini memiliki nilai-nilai yang berbentuk moto atau slogan, asumsi dasar, tujuan umum organisasi, filosofi bisnis, atau prinsip yang menentukan bisnis. Yang ketiga ada pemimpin atau kelompok pencipta dan pengembangan budaya kerja. Budaya kerja ini harus diciptakan dan dikembangkan oleh ketua organisasi atau pemimpin yang sesuai atau dapat diterima dalam organisasi tersebut. Yang keempat ada pedoman mengatasi masalah. Setiap organisasi itu terdapat dua masalah utama yang selalu muncul, yaitu masalah adaptasi eksternal dan juga masalah integrasi
internal. Kedua masalah itu sering ditangani dengan asumsi dan keyakinan dasar yang dimiliki bersama oleh anggota organisasi. Yang kelima ada berbagi nilai atau sharing of value. Budaya kerja memerlukan berbagi nilai tentang apa yang sangat diinginkan atau apa yang lebih baik atau lebih berharga bagi seseorang. Yang keenam ada pewarisan atau learning process. Asumsi dan keyakinan dasar yang dipegang oleh anggota organisasi itu harus ditentukan kepada anggota baru dalam organisasi sebagai pedoman untuk bertindak dan berperilaku dalam organisasi. Yang ketujuh yaitu penyesuaian atau adaptasi. Perlu penyesuaian anggota kelompok terhadap prinsip atau norma yang berlaku di dalam kelompok atau organisasi, juga sebagai adaptasi organisasi terhadap perubahan lingkungan. Adanya budaya kerja dalam organisasi karena ada unsur-unsur yang membuat mereka saling berinteraksi. Nah, menurut Dharma dan Akib, unsur-unsur tersebut meliputi yang pertama ada lingkungan usaha. Lingkungan di mana perusahaan beroperasi menentukan apa yang harus dicoba untuk menjadi sukses. Yang kedua ada nilai-nilai, yaitu konsep dan keyakinan penting dalam organisasi budaya yang kuat dalam perusahaan, yaitu memiliki sistem yang mewah dan menyebar ke karyawan. Yang ketiga ada teladan dan tebarkan kepada karyawannya, yaitu orang-orang yang mempersonifikasikan nilai-nilai budaya kerja dan menjadi panutan agar karyawan mengikuti perilaku pekerjaannya. Yang keempat ada prosedur dalam organisasi, yaitu suatu program dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk perilaku yang diharapkan dan dari karyawan dan terkait dengan apa yang ingin dicapai organisasi. Yang terakhir, yang kelima, jaringan budaya. Jaringan budaya dalam bentuk komunikasi informasi dalam organisasi, yaitu setiap orang dari hierarki organisasi, jaringan budaya ini membawa nilai-nilai perusahaan. Yang kedua ada unsur-unsur budaya kerja dalam Islam. Budaya kerja dalam organisasi yang bernuansa Islam harus memiliki nilai-nilai yang mencerminkan moralitas Islam. Indikator organisasi Islam dapat dilihat dari nilai akhlak. Seperti yang pertama ada sidik, yaitu memiliki kejujuran dan selalu menopang perkataan, keyakinan dan tindakan yang mendukung ajaran Islam. Tidak ada kontradiksi yang disengaja dan kontradiksi antara ucapan dan perbuatan. Oleh karena itu, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar selalu memiliki karakter sidik dan menjadikan lingkungan sidik. Yang kedua ada istiqomah. Istiqomah ini berarti konsisten untuk terus berbuat baik, ditunjukkan dengan kesabaran juga sebagai ketekunan dan keuletan dalam menyelesaikan aktivitas kerja, sehingga menghasilkan kinerja yang lebih optimal. Yang ketiga ada fatonah, yang artinya memiliki pengetahuan yang luas, tanggap, terampil, juga memiliki strategi yang tepat, yang ada pada surat Yusuf ayat 55, yang artinya, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi pengetahuan. Nah, sifat ini akan menumbuhkan kreativitas dan oleh karena itu, kemampuan untuk mencoba berbagai hal inovasi yang bermanfaat. Lalu yang keempat ada amanah, yang artinya mendapatkan tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban yang diberikan pada berbagai waktu dan kesempatan. Bentuk kepercayaan ini dapat ditunjukkan dan dibuktikan dengan keterbukaan, seperti pelayanan semaksimal mungkin, kejujuran dalam menyelesaikan tugas, dan kebaikan dalam kehidupan dan aktivitas sehari-hari. Yang terakhir, yaitu tabligh, yang artinya
mengajak juga sebagai memberi contoh kepada pihak lain untuk menerapkan ketentuan ajaran Islam dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Dalam praktiknya, berarti memiliki kemampuan berbahasa yang baik dengan berbagai unsur dan elemen yang ada pada lingkungannya. Nah, hal ini akan ditunjukkan dengan kecerdasan, mudah diajak bergaul, dapat menggambarkan tugas dan wewenang pendelegasian, dapat menambah tim atau kelompok. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengukuran budaya kerja secara Islam dan secara umum. Indikator-indikator pengukuran budaya kerja secara Islam itu ada 5. Yang pertama sidik, yang kedua istiqomah, yang ketiga fatonah, yang keempat amanah, dan yang kelima ada tablik. Untuk sidik sendiri yang berarti kejujuran. Sifat sidik ini berarti integritas yang harus dimiliki oleh tenaga kerja dan harus berperilaku sesuai atau yang sebenarnya. Yang kedua ada istiqomah. Istiqomah yang berarti teguh pendirian dan konsisten terhadap pekerjaan yang dipegangnya. Kemudian yang ketiga ada fatonah. Jadi para pekerja itu harus memiliki sifat fatonah atau cerdas sehingga mampu menciptakan inovasi-inovasi baru dan memiliki kreativitas yang tinggi. Kemudian yang keempat ada amanah. Amanah berarti suatu hal yang penting yang memberikan efek positif bagi hubungan antara individu dengan kelompok. Dengan adanya sifat amanah ini dapat menciptakan pola kerjasama yang baik dan memiliki hubungan yang positif sehingga hubungan kerja bisa berjalan dengan sempurna. Dan yang kelima ada tablik. Tablik sendiri berarti memiliki sifat positif yang bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi kewajibannya dan memiliki komitmen terhadap pekerjaan yang menjadi tanggungan. Adapun nilai-nilai kerja dalam Islam yaitu yang pertama ada keadilan. Keadilan ini terdapat dalam surat An-Nisa ayat 32. Adil dalam hal ini artinya yaitu tidak ada diskriminasi antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lain. Jadi semua karyawan itu harus diperlakukan secara sama dalam melakukan pekerjaannya. Dan yang kedua yaitu ada kompetensi. Kompetensi ini terdapat dalam surat Yusuf ayat 45. Kompetensi dalam hal ini yaitu dapat memiliki kualitas sehingga tenaga kerja dapat menjalankan tugasnya itu secara baik karena dia memiliki keahlian dalam bidangnya. Dan yang ketiga ada kejujuran. Kejujuran terdapat dalam surat An-Nisa ayat 58. Kejujuran ini menjadi suatu hal yang penting dalam dunia pekerjaan karena dengan adanya kejujuran tersebut kita bisa dihormati oleh orang lain dan kita juga bisa menghormati orang lain karena sikap kita ataupun ucapan kita bisa dipercaya oleh orang lain. Yang keempat ada usaha. Usaha terdapat dalam surat An-Najm ayat 39. Nah, seorang pekerja itu bisa dilihat dari usahanya seberapa giat dia berusaha untuk menjalankan pekerjaannya. Sehingga dengan adanya usaha tersebut bisa menjadi ukuran kualitas dari kinerja tersebut. Yang kelima ada pengalaman kerja. Pengalaman kerja ini terdapat dalam surat Al-Isra ayat 36. Dan pentingnya pengalaman kerja ini agar seorang tenaga kerja memiliki pengetahuan lebih terhadap bidang yang akan dijalankannya sehingga dia bisa meningkatkan soft skill yang dimiliki dengan melihat pengalaman kerja yang terdahulu. Yang keenam ada kreativitas individu. Kreativitas individu ini terdapat dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 32. Nah, dengan memiliki sikap kreativitas individu ini, maka tenaga kerja bisa menciptakan inovasi-inovasi baru dan menciptakan ide maupun sikap dalam menghadapi persoalan-persoalan di dunia pekerjaan. Selanjutnya yaitu ada pengukuran budaya kerja secara umum. Indikator-indikator pengukuran budaya kerja secara umum. Yang pertama ada peraturan. Peraturan ini sendiri yaitu semua aturan yang harus
yang harus dijalankan ataupun ditaati oleh semua tenaga kerja tanpa memandang pangkat ataupun derajat. Kemudian yang kedua ada jarak dengan atasan. Jarak dengan atasan ini bermaksud yaitu sikap dari seorang karyawan terhadap atasannya, dan juga sebaliknya, yaitu karyawan bebas mengungkapkan ide-ide kreatif yang dianggap menguntungkan bagi perusahaan ke depannya, dan begitu juga sebaliknya, respon oleh atasan terhadap karyawan tersebut juga harus saling menghormati satu sama lain. Dan yang ketiga ada kepercayaan. Nah, maksud dari kepercayaan ini yaitu sebagai tenaga kerja harus bersifat terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Apabila ada kesalahan dalam tenaga kerja, harus diungkapkan secara terbuka sehingga dapat menjadi evaluasi perkembangan tenaga kerja ke depannya. Dan yang keempat ada profesionalisme. Profesionalisme ini yaitu sikap atau perilaku seorang karyawan yang berupa kemampuan ataupun keahlian yang ditunjukkan dan dilakukan dengan sungguh-sungguh ataupun kompeten. Yang kelima ada integritas. Dan integritas ini yang berarti kejujuran dari karyawan. Seorang karyawan yang memiliki integritas yang tinggi akan menjadi suatu hal yang penting dalam dunia pekerjaan, karena integritas tersebut menjadi tolak ukur ketahanan diri terhadap berbagai macam godaan yang bisa menguntungkan diri sendiri ataupun merugikan orang lain, sehingga tenaga kerja yang memiliki integritas yang tinggi bisa memiliki karakter yang kuat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan pada waktu sesi diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.